Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Bang Agri sekarang. Tim kuasa hukum tadi sudah membantah, tidak ada upaya untuk mendekati, menawarkan perdamaian. Jangan-jangan dari pendukung atau dari relawan, Bang Agri. Tapi yang jelas mau dari relawan manapun, kalau lawyer sudah menyatakan begitu, ya itu memang apa yang ada di Pak Jokowi. Itu persis itu, nggak bisa dibantah apapun. Kemudian banyak relawan, orang siapapun datang WA tadi barusan ke Mas Roy atau ke yang lainnya, yaitu tentu di luar skenario itu. Tapi yang jelas prinsipnya Pak Jokowi itu dua. Satu, harus memperoleh kepastian hukum, ketok hakim bahwa asli ijazahnya. Yang kedua, beliau dipulihkan nama baiknya. Selesai. Perkara hukuman segala macam semuanya terserah pada pengadilan. Dan beliau meminta dihukum seringan-ringannya. Itu pesan beliau. Kemudian nanti sekarang RJ 2 orang, 3 orang apa mau ikut RJ, 3 orang lainnya mau ikut RJ, tidak pernah ada pembahasan itu. Tapi yang jelas sampai ke persidangan, meja persidangan, diketok hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau enggak, nanti akan turun-temurun ini. Ganti Mungkin pemain. terus-terusan Bang, akan turun-temurun dibahas terus, nggak akan selesai. Kalau Bang tidak ada ketok hakim, itu semangatnya Bang. Jadi kalau kemudian framingnya macam-macam semuanya ya bebas-bebas aja. Seperti Bang Sangaji bilang. Jadi yang kirim pesan itu ilegal? Oh bukan, Tidak arahan bukan Pak ilegal. Jokowi? Orang yang memang, ya namanya juga pengen. Cari proyek. I don't know. Gitu. Sama lah Mbak, misalnya kita hidup dalam satu lingkungan perumahan. Ya kemudian ada tetangga yang berantem. Beberapa tetangga kan berkepentingan atau berusaha untuk mendamaikan mereka. Seperti itu analoginya. Siapa? Ya nggak tahu. Kepentingannya apa? Ya nggak tahu. Tapi jangan GR dulu kubu Mas Roy. Belum tentu jika ada tawaran kalau itu GR memang apa ada nggak tawaran GR? perdamaian. Kalau GR nggak GR itu sepenuhnya hak beliau dong. Maksudnya jangan GR itu nomornya asli apa nggak? Asli udah saya periksa nomornya. Fix, confirm. Fix orang itu siapa dia udah saya profilkan, end-to-end enkripsinya saya teliti. Oke, kayak saya neliti nomornya Egy Sujana itu. Udah, kemudian bisa lari dia. kalau Bang Sangaji bilang bahwa kenapa ngajuin Rocky Gerung dilarang-larang sama nggak ada yang melarang ya Bang ya, bebas ngajuin siapapun itu hak. Maksudnya keberatan Ya Bang ya? Enggak Bang. Tadi kan Cuma saya berbeda pandangan keberatan. dengan beliau. Berbeda pandangan karena beliau terjebak masuk dengan framing penelitian. Padahal kami yakin itu nggak ada kaitannya. That's it, hanya itu. Ya, itu yang sekarang kondisinya terjadi. Makanya kalau kemudian teman-teman berbagai macam pendapat muncul, bebas-bebas saja Mbak. Sebebas-bebasnya. Nggak apa-apa, kan terus berkembang terus. Yang terpenting adalah nanti pada saat persidangan, harus nyampe ke persidangan. Nggak ada tawar apapun. Dan dari RJD ada satu fakta yang nggak bisa dibantah. Dan saya cukup salut. Pak Jokowi begitu legowo memaafkan saat pertemuan. Yang awalnya tidak ada rencana. Cuman harusnya permintaan maafnya itu tertulis. Kalau Saya dalam syarat-syarat cukup Tuhan, salut ya. Karena nggak tertulis. direncanakan, datang, bertemu, dan dimaafkan. Gitu. Ya, itu ya. Saya pikir, beliau memang ya cukup matang lah dalam hal ini. Ya makanya nanti sampai ke persidangan itu Bang, misalnya tinggal 1 orang, misalnya tinggal 2 orang, misalnya, terserah. Tapi yang jelas mempunyai kekuatan hukum tetap vonis hakim bahwa ijazahnya asli palsu. Dan ya oke, palsu mau asli nanti lewat hakim. Ya, nanti kita sama-sama sampaikan. Dan namanya dipulihkan. Itu Bang. Namanya dibolehkan itu. Jadi semangatnya ke sana. Kemudian di tengah perjalanannya nggak boleh dikatakan hiruk pikuk ya. Wacananya seperti ini ya bebas-bebas aja, nggak masalah. Oke, jadi dimaafkan tapi tetap hukum harus berjalan. Yes. Saya tanya Bu Kurnia karena 2 rekan Bu Kurnia di klaster yang sama ditetapkan menjadi tersangka, saat ini statusnya sudah tidak tersangka lagi. Sudah ada upaya perdamaian itu. Kenapa Bu Kurnia tidak mengikuti langkah itu kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Mbak Elvira. Ini pertanyaannya langsung menohok ini ya. Saya ingin mengatakan begini. Tanggal 15 Januari 2026 saya diundang untuk datang memberikan kesaksian dan keterangan saya sebagai tersangka untuk yang pertama ya. Dan tanpa menunggu kedua dan ketiga kami langsung datang. Saya ingin mengatakan bahwa BAP yang dilakukan kepada kami itu adalah bukan BAP atas perbuatan kriminal, tetapi BAP untuk kriminalisasi. Jadi saya ingin mengatakan dari awal sampai akhir perkara ini dengan sangat teguh saya ingin mengatakan kami tidak bersalah ya. Tapi kami lalui itu semua dengan penuh ketabahan.
Ya, jadi kalau Pak Agri Fanani ya, Ya. ini saya kenalnya ini karena dia sering mengata-ngatai saya ini. Ya, tapi tidak apa-apa. Bapak nanti akan merasakan apa yang saya rasakan. Oh, yes, siap. Ya, jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa yang dimaksud dengan proses ini itu harus dilalui dengan benar, ya kan? Kalau Anda ingin RG, restoratif justice, lakukan dengan benar juga, begitu. Tidak masalah, karena itu memang bukan barang haram, begitu. Akan tetapi, memang kasus ijazah palsu ini sudah terlalu banyak dramanya, begitu. Tapi saya yakinkan satu hal kepada Mbak Elvira, itu drama bukan dari kami, begitu, ya. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan Mbak Elvira, mengapa Bu Kurnia tidak ikut? Ya inilah perjuangan, Mbak. Garis demarkasi itu bernama jangan lampaui. Kalau kau lampaui garis demarkasi itu, maka perjuanganmu tidak berarti. Saya menyayangkan, di sini pertama kali harus saya sampaikan ya, bahwa pimpinan kami, Bang Egy Sujana, Profesor Dr. Egy Sujana Masal SH MSI, dan koordinator advokat kami yaitu Bang Damai Harilubis menempuh jalan secara diam-diam tanpa berkoordinasi dengan kami datang ke Solo menemui Bapak Joko Widodo, ya, untuk mungkin beliau mengatakan di situ tidak ada permaafan, justru ada kata-kata understanding, means saling mengerti lah begitu kan. Nah, tapi yang pasti dari kedatangan tersebut menghasilkan sesuatu, yaitu RG tadi, mungkin bukan RG ya, restoratif justice, jadi RJ begitu, yang akhirnya menjadi SP3. Ya, harusnya tahu bahwa itu akan menjadi sebuah fitnah kalau seandainya diam-diam begitu. Jadi kalau Mbak Elvira tanya kepada saya, kenapa tidak mengikuti? Tidak akan kami ikuti, karena jalan itu tidak benar begitu. Demikian. Baik, terima kasih Bu Nia. Pertanyaan publik selanjutnya, apakah kemudian dengan ada 2 orang yang saat ini statusnya sudah tidak tersangka lagi, kesoliditasan dari tim Anda sendiri, dari Mas Roy dan kawan-kawan, Tetap. itu artinya sudah bubar? 2 orang yang telah berlalu ini memang tidak memberikan pengaruh apapun. Yes. Pertama, memang kami di tengah-tengah itu tidak lagi bersama-sama. Ya, semula Bang DHL atau Damai Harilubis itu adalah orang yang mengawal saya, jadi dia pengacara saya. Karena TPUA ini memang terdiri dari para advokat begitu. Nah, di tengah jalan ada anak-anak muda yang hebat ya, yang cerdas, berani juga, merasa kasihan melihat kami ini begitu. Kok datang ke Solo dikriminalisasi begitu. Nah, saya ingin mengatakan begini ya, Bang Damai ini ada kekecewaan di hatinya karena saya pindah ke TAKAA, jadi tim advokasi anti kriminalisasi dan anti kriminalisasi akademisi dan advokat dan aktivis ya. Nah, jadi maksudnya beliau di sini aja di TPUA. It's okay sebenarnya, cuma saya menyadari orangnya kan tidak banyak ya kan. Yang bagian tulis menulis siapa begitu kan, nanti yang menyediakan ahli siapa, yang menyediakan saksi siapa begitu. Dan Bang Egy juga kan senang hati pindah juga ke TAKAA begitu. Nah, saya karena melihat pimpinan kita ada di sana, masa saya nggak ngekor, Mbak? Jadi saya ikut nih ke sana begitu. Jadi everything actually gonna be okay at that time, you know. Tapi karena terlalu banyak prasangka tadi, ya biasalah itu namanya dinamika ya. Nah, maka akhirnya Damai memilih sendiri kuasa hukumnya, saya tetap berada di TAKAA begitu. Oke. Jadi kalau soal kesulitan tidak ada pengaruh karena dari awal memang kami tidak secara langsung bergabung ya begitu. Oke. Jadi dramanya tidak dari kubu Bu Kurnia, Mas Roy dan kawan-kawan, tapi dari kubu satu lagi. Penetapan tersangka itu adalah sebuah drama terbesar dalam hidup, jadi nggak usah ditambah-tambah lagi. Apa yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelesaikan ini dengan sebenar-benar dan sebaik-baiknya. Ya, saya mau tambahkan sedikit. Kalau Agri Fanani tadi menginginkan, bagaimanapun juga harus masuk ke pengadilan dalam kondisi nama baik Pak Jokowi dipulihkan. Itu kan maunya beliau, ya. Maunya saya, ya saya ingin mengatakan kami tidak bersalah. Ya, tapi karena fasted kenegarawan itu tidak ada, makanya memilih jalan untuk mengkriminalisasi orang. Padahal buku balas dengan buku, ya pernyataan balas dengan pernyataan. Ini demokrasi. Bukankah beliau adalah pemimpin di negeri ini begitu, ya? Kalau dikit-dikit main kekuasaan pasti bisa dong. Uang semua yang bermaksud dengan relasi uang dan relasi kuasa beliau punya. Apalagi saya selalu mengatakan beliau itu disinyalir sebagai pemimpin atau mantan presiden atau presiden ke-7 paling berkuasa dari seluruh banyak mantan presiden. Oke, baik. Saya ke Bang Agri dulu sebelum ke Bang David ingin merespon tadi. Ibu seperti itu ya sah-sah saja juga. Kalau kemudian bicara bolak-balik demokrasi dan itu sering banget diulang-ulang demokrasi. Aku berpikirnya kok demokrasi seolah-olah milik beliau-beliau ini ya. Kemudian kita nggak boleh berdemokrasi gitu. Kita juga nggak boleh berpendapat gitu.
kita nggak boleh bersikap gitu, kan nggak gitu juga. Nah, kalau kemudian teman-teman ini sikapnya terus mengkritisi Pak Jokowi, menuduh, memfitnah ijazah palsu, ya kita juga bisa punya hak demokrasi dong untuk menepis isu-isu itu, untuk membentengi itu, untuk mengklarifikasi itu, untuk menjelaskan itu ke publik. Kan ini demokrasi. Nah, kenapa kemudian demokrasi hanya milik beliau, milik mereka? Kita nggak boleh berdemokrasi. Loh, luar biasa banget demokrasi Indonesia. Mbak. Nah, ini artinya apa? Kalau kita mau berangkat saling menghargai, ya udah ayo. Sama-sama menghargai, diskusi seperti ini nggak apa-apa, debat, jalan saja terus. Yang paling penting adalah nanti pada proses persidangan. Nah, kalau sudah persidangan masih dibantah lagi, masih dicurigain lagi, termol lagi. Jaksanya termol, hakimnya termol, semuanya termol, polisi termol. Ya kan nggak seperti itu, Mbak. Kenapa kemudian dia pengen dihargai satu sisi, atau sisi lain mereka nggak menghargai proses. Nah, kalau sudah proses hukum, apalagi kemudian yang dituntut? Atau apalagi yang lebih tinggi dari hukum itu? Gimana coba? Kan nggak seperti itu caranya. Tampaknya indah sekali yang disampaikan oleh Bang Agri Fanani ini ya. Anda perlu tahu, ini ada rekam jejak namanya. Kami ini bangkotan dalam urusan perjuangan ya. Jadi kalau Anda bicara demokrasi, kami mungkin yang paling mengerti demokrasi. Memulai dari tahun 2022, kami merasakan pahitnya perjuangan di pengadilan ya. Tapi demokrasi yang Ibu sampaikan itu adalah ada demokrasi beda di antara kita berdua. Versi Nah, Ibu, bukan versi. yang versi Tidak yang Ibu versi, ya. rasakan. Tidak versi. Ya, Tidak versi. Baik perasaan Tidak Ibu. versi. Kalau Anda seperti YouTuber ini demokrasi, mengambil bahan-bahan kalian harus untuk menghargai menjelekkan juga orang lain. tanpa suatu fakta Bukan dan kemudian data. kalian Kalau berdemokrasi kami sendiri, melaksanakan di hebat pengadilan, sendiri, Anda tidak benar pernah di sendiri, pengadilan. sementara Kami semua merasakan orang lain bagaimana salah. hakim Itu bukan tidak demokrasi. berkualitas, ya. Kok Tidak demokrasi pernah seperti menyatakan itu? bahwa dirinya Demokrasi itu apaan? mampu memimpin Tuh, persidangan, demokrasi ya. kok versi Saya ingin saya. mengatakan tidak. Ya nggak Anda bisa hanya begitu buzzer. lah. Anda hanya Hormati buzzer. juga orang lain. Buzzer yang dipelihara Nah, untuk kenapa memelihara kemudian kekuasaan. kalian nggak mau Itu menghargai saja lain? Anda. Sementara kalian dengan pengen kemampuan dipercaya. Anda mengatakan hal yang Anda ketahui. Kalian ya Harusnya terus-terusan Anda memframing di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Oke. masyarakat terus Anda terang. tidak Gua juga tahu. tahu. Oleh karena itu, Dia juga Anda yang rasakan datang nanti sampai apa yang kami rasakan, Gua ya. juga tahu. Hari Dia ini juga Anda yang sudah duduk sama dilaporkan oleh Partai Jokowi. Demokrat. Gua Nanti juga ada rasakan di lokasi. bagaimana Pada saat Anda dia akan merasakan demo setiap ke detik, rumah setiap barunya waktu Jokowi. bahwa Anda akan Gua merasakan diperiksa tahu. Itu oleh semuanya Polda tahu. Metro Jaya. Itukah yang Terima kasih. dibilang demokrasi? Itukah yang dibilang Bu kebenaran? Kurnia, Bang Agri, diskusinya tidak akan tersampaikan dengan baik begitu ya? Oke, baik, Ya, baik, baik. sebetulnya Baik. demokrasi itu kan ada caranya. Oke, Cara salah satu menyampaikannya demokrasi Bang juga Sengaji, mohon maaf saya santun. kasih kesempatan Bang David, saya ingin Ya, menerapkan silakan. demokrasi yang benar. Bang David silakan. Iya, makasih Mbak. Jadi mohon izin saya jangan dipotong ya supaya kita demokrasinya sehat kan. Beri kesempatan dan ruang orang berbicara, jangan main potong-potong. Ini soal adab juga ya. Kalau kita orang terdidik ya adab menghargai ketika orang berbicara itu penting. Ya pertama gini, tadi kan sudah dengan segala macam argumen kita bangun ya. Pertama saya mau katakan, saya berangkat dari judul dulu deh. Soal apakah ini kasus ini damai atau tiada henti kan. Sebenarnya beberapa kali termasuk di TV ini juga saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya ini kalau saya mau mengatakan saya bilang ya salah pada penyidik lah ya. Saya berani katakan salah pada penyidik karena kenapa misalnya para tersangka nggak ditahan ya. Nggak ditahan itu diskresi penyidik tetapi Atas kan dasar kalau menurut apa undang-undang ngomong kan gitu? potensi hukuman itu di atas 5 tahun harusnya ditangkap ya ditahan ya ditahan. Karena apa? Dengan tidak ditahannya ini terus berulang kan, bahkan menciptakan efek domino, kasus saling lapor. Kemarin Mas Roy laporkan kawan-kawan dari relawan Jokowi, para YouTubers ya. Kemudian kemarin lagi Damai Hari dan Bang Egy melaporkan lagi Roy dan Kozinudin. Kan ini semua berefek domino karena tiada henti. Coba kalau misalnya para tersangka ditahan, rasanya ini akan adem ya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, tadi sudah berbagai saudara-saudara bicara ya. Soal argumen apa segala macam. Saya mau menyampaikan satu prinsip dan substansi hukum ya. Fakta sunt potentiora verbis. Fakta lebih kuat daripada kata-kata. Fakta lebih punya kemampuan untuk mengeliminasi kata-kata. Apa yang kita bangun argumen-argumen itu kan akan dipatahkan oleh sebuah fakta. Nah tadi kalau misalnya, minta maaf, nanti silakan Mbak respon saya, tapi saya nggak mau dipotong ya. Tadi mengatakan bahwa kami dikriminalisasi. Dari mana dikriminalisasi? Pertama 700 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik itu sudah jelas.
120 lebih saksi ya, 100 diam dulu Mas Roy. Loh, enggak. 120 lebih saksi. Bukti beda dengan barang bukti. 23 saksi ahli. Itu semua menjadi pijakan oleh penyidik untuk mengatakan bahwa ini jelas-jelas ada perbuatan pidana di dalamnya sehingga ditetapkanlah sebagai dasar untuk mentersangkakan sekian orang. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau begini, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Kita mengapresiasi karena gini, hukum itu kan harus memberikan, hukum itu salah satu fungsi utama hukum adalah problem solver. Menyelesaikan satu masalah, menyelesaikan kasus ya. Nah salah satu yang diselesaikan dengan proses-proses hukum di luar non-litigasi ya, adalah proses RG. Bagaimana saudara diam aja, saudara diam aja. Kamu yang banyak salahnya kok nyala-nyalain saya. Jadi gini, proses yang dilakukan oleh Damai Hari Lubis dan Egy Sujana itu adalah proses, adalah tanda-tanda orang yang punya jiwa besar, orang yang terdidik, yang mampu melihat mana benar, mana salah. Sehingga langkah untuk ke Solo itu adalah sesuatu yang luar biasa. Orang yang punya jiwa besar, ketika melihat tanda-tanda di depan, oh mungkin ada sesuatu, ada kekeliruan apa segala macam, saya harus melakukan langkah ini. Dan hukum memberi ruang itu, itulah problem solver hukum. Hukum menyelesaikan satu masalah tanpa harus masuk di sidang, dan itu diambil oleh seorang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Itu yang ketiga. Yang keempat saya mau katakan begini. Ya, sebenarnya Pak Jokowi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ripai sama Bung Agri ya, bahwa Pak Jokowi itu adalah tokoh yang luar biasa, rendah hati, jiwa besar. Siapapun datang ke rumah beliau akan diterima dengan lapang dada ya. Ini sudah pembuktian dari kuasa hukum Pak Egy ya. Itu sudah disampaikan oleh kuasa hukum Ibu Eli ya, bahwa ternyata saya nggak nyangka diterima seperti saudara, luar biasa, dibukakan pintu, dilayani dengan begitu baik. Nah, kita mau menyampaikan lagi, semua orang yang ada misalnya sekian tersangka yang sisa ini masih dibukakan ruang. Tetapi saudara Roy Suryo CS mengatakan kami nggak akan ada minta maaf berdamai, ya monggo. Kita juga sekarang sebagai orang yang merasa bagian dari anak-anak bangsa yang ingin melihat bangsa ini baik, kita mengatakan pada Pak Jokowi, sudahlah Pak, kalau memang mereka nggak mau meminta maaf atau berdamai, nggak usah dilayanin. Karena apa? Justru di sidanglah nanti penentuan ketukan palu untuk membuktikan bahwa ijazah Bapak itu adalah asli. Oke, baik. Jangan semua dilayani dengan RG. Oke, Bang Jangan semua diberi maaf. Karena ketukan palu itulah yang akan menjadi pegangan bahwa itulah yang akan membuktikan ijazah itu asli nanti. Saya pikir itu yang benar. Saya harus jawab itu Pak Elvira. Oh, iya. Silakan. Ya, karena memang harus saya jawab ini. Ya, Anda tadi silakan, mengatakan dari mana letak yang dimaksud dengan kriminalisasi. Anda perlu paham, ya ini bermula dari kami mendatangi Bapak Jokowi sebelumnya berkirim surat. Penting sekali saya menyampaikan ini karena jarang sekali yang membicarakan di sini. Ini titiknya ya. Jadi kami berani datang ke tempat Pak Joko Widodo itu setelah 2 kali berkirim surat, bahkan memberitahukan kepada Kapolda DIY, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolres Surakarta. Ya, setelah pasti diterima, kami datang ke sana. Harapan kami permasalahan ini akan selesai dengan beliau menunjukkan ijazahnya. Anda perlu mengetahui untuk masuk kami tidak diperbolehkan membawa device berupa HP dan segala macam, tetapi tim Pak Jokowi sendiri sudah ada tim videonya. Jadi saya tentu tidak bisa punya bukti, silakan beliau pasti punya berita acara itu semuanya begitu ya. Nah di dalam ruangan tersebut Anda perlu tahu yang beliau sampaikan yang paling penting ini, bahwa saya tidak akan menunjukkan ijazah tersebut kecuali nanti diperintahkan atau diminta oleh hakim dalam sidang pengadilan. Ya. Dan betul itu. Ya, silakan. Mana? Jangan jawab dulu. Nggak ada di Solo, Kemudian nggak kedua, pernah datang dia. harusnya sebelum ramai datang dahulu ke saya. Ya, kami nggak punya link. Kami nggak punya link. Jangan bilang Anda siapa. Saya warga negara. Apakah Anda sedang merendahkan derajat saya mengatakan Masa saya tidak ibu berhak? mau minta ijazah, memaksa minta ijazah Ini untuk beliau- diperlihatkan? Jangan Anda bilang siapa? begitu. Ini sudah bermasalah. Jadi benar kata Pak Jokowi, Samsul di sidang Yusto lah Kausa, ditunjukkan. ya. Anda jangan seperti itu. Anda tidak boleh merendahkan orang ya. Ibu nggak Nanti punya hak tunjukkan. meminta ijazah Jangan orang kacaukan untuk pemikiran diperlihatkan. saya. Nggak Kemudian ada yang hak ketiga, ibu. Mbak Elvira, yang paling penting, beliau mengatakan apa? Ijazah S1 aja kok dipermasalahkan. Nah, itu. Kecuali S2, S3 ya. Dia punya Saya apa, belum S2? mengatakan apa-apa makna kalimat ini. Nanti setelah pulang itu berpikir apa maksud kalimat tersebut ya. Nah, kemudian
yang paling inti dari semua ini, di mana letak kriminalisasinya, kami sudah diberi kode bahwa kami akan dikriminalisasi dengan mengatakan karena sudah ramai, Kata saya siapa akan kodenya? menempuh jalur hukum. Ya, Kodenya siapa, Bu? jalur hukum yang dimaksud itu, ini hanya 2 arah, Pak. Bapak harus paham ya. Di depan Pak Kodenya Jokowi siapa, Bu? hanya ada 3 orang di sini. Saya, Rizal Fadila, dan DHL. Sebenarnya saya tidak ada kewajiban untuk menyampaikan ke Anda ya. Karena Iya. terus terang, sudah bukan rahasia. Termul yang saya nggak pernah ngomong termul ini ya. Ini merupakan orang yang menambah buih dalam masalah ini ya. Iya. Saya sebenarnya nggak ada keinginan untuk menjawab Kami Anda ini dalam hal ini. termul-termulia memang. Kami termulia. Ada itu Termul-termul pengarang kayak semua. gitu. Pendukung Pak Jokowi itu termulia. Gitu. Termul. Ya. Jadi saudara-saudara termul itu adalah orang-orang termulia ya. Kami akhirnya dilaporkan. Ketimbang Setelah terjal, sebelumnya, ternak festival- dajal, sebentar, itu kan lebih sebentar, sakit. Sebentar, jangan, enggak sakit, tenang saja. Ini masih berjalan. Termul-termul yang Ini kami masih terima. berjalan, Mas. Ya, masih berjalan ini. Jadi festival pelaporan, 5 laporan terhadap kami. Puncaknya baru Pak Joko Widodo tanggal 30 April. Dan itu langsung dikeluarkan surat perintah untuk melaksanakan penyelidikan. Ya, siap. Bayangkan, kalau itu Mbak Elvira, kalau itu Roy Suryo, kalau itu Sangaji, itu Mas Indri Fai, belum tentu hari itu juga. Tapi karena dia seorang Joko Widodo, maka itu terjadi. Sejak itu hampir 1 tahun ini, beginilah kami merasakan seperti orang surfing, dibantai oleh ombak, dijatuhkan dan segala macam. Karena apa yang kami hadapi ini aparat yang kurang atau mungkin tidak netral dalam hal ini. Itu yang kami rasakan. Baik, Itu baik. yang saya maksud dengan kriminalisasi. Baik, saya akan kasih kesempatan Kalau komentar. Anda Kita harus jeda, Bang posisi Daniel. lemah, Anda Kita bilang harus aparat jeda. nggak netral. Ngomong doang Saya itu akan biar. berikan Nggak kesempatan, usah. kita harus jeda, kami akan kembali sesaat lagi tetap di Head to Head with Elvira.